Ayo, siapa yang belum bangun? Ayo bangun dulu dong, siap-siap dulu. Seperti halnya kita hari Minggu di Parompas, kita juga walaupun online harus yang rapi ya adik-adik. Iya, kalau yang belum cuci muka, cuci muka. Yang belum sikat gigi, sikat gigi. Terus kita pakai baju rapi, kita siap untuk ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita enaknya absen dulu kali ya Kak? Oke, pastinya dong. Kita absen dulu ya. Karena mau ngecek nih siapa aja yang udah bangun dan stay tune di channel YouTube PT Marco. Caranya gimana tuh Kak absen? Caranya adalah kalau misalnya kalian udah standby dengan komputer kalian, laptop kalian, atau handphone kalian, maka kalian harus selfie. Sambil yang di backgroundnya ini adalah channel YouTube PT Marco. Selfie lalu teks di Instagram @pt_marcos dengan hashtagnya WFH Worship from Home. Nah, jangan lupa ya di tag Instagramnya supaya nanti bisa di post sama kakaknya, sama adminnya. Iya. Ada follow semua kan adik-adik? Pastinya. Oke, kita akan menyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna. Mari adik-adik yang udah standby, kita bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna. Ayo adik-adik, kita lanjut ibadahnya dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Oke Kak Sol, selanjutnya kita mau nyanyi apa lagi nih Kak? Kita akan menyanyikan lagu Tetap Setia
Pada tahu kan adik-adik Pada lagunya? tahu lah ya. Yang kayak gimana sih Kak Ayu? Coba nyanyi. Yang awalnya selidiki Asik, mantap. Kayak gitu Dari ya mana adik-adik puisinya? ya. Dari mana puisinya? Dari mana ya? Dari Delta, DK. Oke. Selidiki aku, melihat hatiku. Aku sungguh mengasihimu, Yesus. Tuhan Yesus emang baik banget ya Kak Ayu ya. Kenapa tuh Kak? Karena kita udah dikasih nafas kehidupan sampai sekarang kita masih sehat ya. Iya, apalagi kita masih dikasih kesempatan untuk ibadah walaupun secara online ya Ya, Kak? secara online teknologi gini ya, tapi masih bersyukur ya kita teknologinya udah canggih di zaman sekarang. Nah, sekarang kita mau mengawali ibadah kita dengan berdoa dulu nih Kak Ayu. Ya, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah kepada kami Tuhan, sehingga Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan untuk dan dapat melaksanakan ibadah minggu persekutuan teruna secara online ya Tuhan. Tuhan berkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Tuhan berkati teman-teman kami yang mungkin belum bangun Tuhan, kiranya Engkau bangunkan mereka Tuhan agar mereka dapat berkumpul bersama kami Tuhan melaksanakan ibadah minggu persekutuan teruna. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya ampuni dan kesalahan dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ayo adik-adik disiapkan Alkitabnya, kita akan membaca bacaan pengantar yang berasal dari Yeremia 29 ayat 23. Yeremia itu perjanjian lama. Ayo coba dibuka Alkitabnya. Yeremia 29 ayat yang 23. Kita baca karena satu ayat, jadi kita baca bareng-bareng ya Kak Ayu. Oke Kak. Udah pada ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka, aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Oke, itu tadi bacaan pengantar kita. Makanya untuk sekarang kita lanjut lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya tapi kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
untuk kakak pelayan firman Kaliner untuk berdoa. Oke adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita siapkan dulu bacaan kita dari Kitab Ratapan 1, pasal 1, ayat yang pertama sampai yang ke-22. Kitab Ratapan pasal 1, ayat yang pertama sampai yang ke-22. Biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkenan penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya setiap apa yang kami baca dan setiap apa yang kami renungkan dapat menjadi berkat buat kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, bacaan kita terambil dari Kitab Ratapan yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang ke-22. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang erat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih pada darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana. Karena banyak pelanggarannya, kanak-kanaknya berjalan di depan lawan, sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya, pemimpin-pemimpin bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis padanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tidak orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah kesengsaraanku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaat-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah apakah kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala mukanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah hook yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku menghibur yang dapat menyegarkan jiwaku.
Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya terhadap Yakub. Dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Mendengar hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku, darah-darahku dan turunan-turunanku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar kekuatanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku. Karena sudah melampaui batas, aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang. Di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada menghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena Engkau yang mendengarkannya. Datanglah kiranya ya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka yang datang ke hadapan-Mu, dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah berbuat kepadaku, oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Adik-adik, sedemikian jauh pembacaan kita. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Karena seperti yang kita tahu bersama, saat ini kita sedang social distancing. Keadaan di mana kita terpaksa melakukan serangkaian kegiatan kita untuk dibatasi atau menjaga jarak dari sekitar kita, supaya kita tidak terkena virus yang saat ini sedang mewabah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Oke adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kakak mau tanya, pernah gak sih kita ngerasa tidak seberuntung orang lain? Ngerasa, kok dia lebih pintar sih dari gue, padahal gue udah belajar keras, belajar mati-matian. Kok dia beruntung banget sih dari gue? Atau kita pernah ngerasa, kok keluarga gue lebih harmonis ya daripada keluarganya dia ya? Pernah gak sih kita ngerasain itu? Pasti kita semua pernah dong ngerasain hal-hal yang seperti itu. Nah, ada seorang filsafat Yunani bernama Zeno dari Siti. Zeno ini yang kemudian mempopulerkan aliran Stoicism. Aliran ini yang mempunyai prinsip pertama, semua yang terjadi pasti ada alasannya. Baik buruk yang terjadi di dalam hidup ini sudah diatur oleh satu kekuatan yang melebihi apapun di alam semesta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan dalam bentuk dan wujud apapun selalu peduli terhadap ciptaannya. Nah adik-adik, boleh diingat ya dua prinsip ini. Sekarang kita akan membahas bacaan kita. Bacaan kita itu terambil dari Peratapan 1 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Kitab Peratapan sendiri berisikan proses bagaimana kota Yerusalem yang tadinya hancur lebur kemudian perlahan-lahan mulai bangkit. Bacaan kita hari ini merupakan syair yang berisikan kebesaran Tuhan yang tidak ada kompromi untuk menghukum kota Yerusalem. Maka dari itu bacaan kita yang saat ini diawali dengan kata sebuah respon yang sifatnya mengeluh kesah, mengeluh karena tidak menerima keadaan yang sebelumnya. Lalu pertanyaannya, emang keadaan Yerusalem sebelumnya itu kayak gimana sih? Nah, kota Yerusalem sebelumnya itu keadaannya sangat bagus, sangat mewah, sangat megah. Yerusalem sendiri adalah sebuah pusat kota yang banyak orang-orang datang-datang berbondong-bondong ke kota Yerusalem. Nah, lalu dalam sekejap Tuhan Allah menghukum bangsa Israel, menghukum bangsa Yerusalem. Adik-adik bisa baca itu pada ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Nah, adik-adik ingat pada prinsip yang tadi kakak bilang, prinsip dari Zeno. Prinsip yang pertama, semua yang terjadi pasti ada alasannya.
baik buruk yang terjadi di hidup ini itu sudah diatur oleh satu kekuatan yang melebihi apapun di alam semesta ini. Lalu, apa alasan Allah memberikan malapetaka kepada kota Yerusalem? Kakak mau ajak adik-adik untuk buka Alkitab dari kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai 16. Jadi, alasan Allah memberikan malapetaka kepada kota Yerusalem karena kota tersebut tidak menyembah Tuhan. Kota tersebut malah menyembah berhala. Lalu kemudian adik-adik, ada yang ingat pada prinsip yang kedua dari Zeno tadi? Ya, Tuhan dalam bentuk dan wujud apapun selalu peduli terhadap ciptaannya. Pertanyaannya, jika memang Allah peduli, lalu kenapa Yerusalem harus merasakan penderitaan? Apa mungkin Allah yang jahat? Sepertinya tidak mungkin. Terus kenapa bisa terjadi? Karena pada dasarnya kita sebagai manusia adalah kejahatan itu sendiri, yang pada akhirnya berujung pada penderitaan, sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Yerusalem. Seringkali apa yang dialami oleh bangsa Israel itu juga terjadi kok di kehidupan kita sehari-hari. Contoh, adik-adik adalah seorang pelajar, sudah pasti tugasnya adalah belajar. Kalau nggak belajar, nilai sekolahnya pasti akan jadi jelek dan akhirnya bisa sampai nggak naik kelas. Kalau sudah begitu, siapa yang rugi? Adik-adik sendiri kan? Nah, kalau udah kayak gitu, baru dah mengeluh. Bahkan sampai ada yang menyalahkan Tuhan. Duh, kenapa ya gue nggak naik kelas? Sedangkan dia bisa naik kelas. Apa yang salah dari gue? Tuhan kayaknya kok nggak adil banget sih buat gue. Tanpa adik-adik sadari bahwa sebenarnya penyebab nggak naik kelasnya itu adalah ulah adik-adik sendiri. Terus pertanyaannya, Kak, saya mesti gimana dong Kak, supaya kita sadar lebih dulu sebelum kita melakukan hal-hal yang tidak baik? Ya kita harus belajar yang namanya introspeksi diri, adik-adik. Introspeksi diri bisa terjadi kalau kita mengakui kesalahan kita. Untuk mengakui kesalahan itu dibutuhkan dengan kelemahan hati, dibutuhkan kelembutan hati, supaya kita tahu kesalahan kita dan sadar bahwa kita sebenarnya bukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Emang penting nggak Kak introspeksi diri? Sangat penting adik-adik. Pentingnya di mana? Supaya kita tidak melakukan kesalahan di masa yang akan datang, supaya kita bisa dengan tetap tenang dan bisa mencarikan solusi yang terbaik dari suatu masalah, dan supaya kita tidak bisa main hakim sendiri adik-adik. Makanya kita sangat penting sekali untuk belajar introspeksi diri. Nah, adik-adik, seperti yang kita tahu saat ini, kita kan dalam masa social distancing nih adik-adik. Nah, kalau mari kita introspeksi diri. Kenapa sih Tuhan membuat keadaan kita sampai harus kita melakukan social distancing? Mungkin pada saat keadaan semuanya normal, kita sibuk dengan rutinitas kita sekolah, kita belajar, kita ngumpul sama teman-teman mungkin. Sampai akhirnya kita lupa kita punya keluarga. Kita bahkan dalam rutinitas kita sehari-hari kita jarang ngobrol dengan keluarga. Kita sibuk main HP di rumah. Mungkin dengan keadaan social distancing saat ini, kita bisa lebih dekat dengan keluarga kita, dekat dengan mama papa, kita cerita apa yang kita lakuin kemarin-kemarin. Nah, adik-adik, firman hari ini mengajarkan kita bagaimana kita mengintrospeksikan diri kita dengan atas semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah firman yang kita bacakan saat ini dapat kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita laksanakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perkenan penyertaan-Mu. Tuhan, kami sudah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat kami ingin melanjutkan ibadah kami, berkatlah ibadah kami sampai pada akhirnya nanti. Demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ayu dan Kak Sonia. Gimana tadi firmannya? Firmannya pasti
adik-adik yang lagi nonton pada beneran buka Alkitab kan, Iya. nggak main warm zone itu ya Nggak kan. boleh sambil buka HP adik-adik, kita ini lagi ibadah. Iya, Sama aja seperti ibadah benar-benar kita. buka bacaan Alkitabnya dari Alkitab. Nah, tadi kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ratapan. Itu ya sebenarnya intinya tentang introspeksi diri. Nah adik-adik, dari kalian ada nggak sih yang udah pernah introspeksi diri sebelumnya? Ayo, Nah, aku. Stay tune dulu nih. Kalau kalian ada yang mau komen, boleh komen di bawah. Atau enggak kalau mau apa kak? Like, tinggal klik jempol. Nah, bisa juga nih adik-adik absen di bawah. Kan ada komen nih di bawah, ada kolom komen. Kalian bisa mengajukan pertanyaan, bisa komen hadir kak. Gitu. Iya, karena kakak di sini nih pengen tahu nih kira-kira siapa sih yang beneran nonton gitu. Jadi kayak hadir kak, kakak kasih simbol emoticon tangan gini loh. Yang Nah. tahu kan ke sekarang. Tahu dong. Tahu. Atau enggak ada yang mau titip salam ke Kayu atau ke Sonia atau ke kakak Kak yang lain? Stevi, Kak Alan ya kan. Iya, Kita rindu iya, loh iya. sama adik-adik. Udah 2 minggu kita nggak ketemu. Lama banget ya kan kayu ya kan. Lama banget. Tapi dari kita bisa introspeksi diri nih Kayu, pastinya kita bisa mengasihi diri sendiri juga, bisa mengasihi sama juga mengasihi. Tuhan. Nah, makanya dengan semua yang sikap yang tadi kita sudah diajak dari Kaliner, dari firmannya Kaliner, maka kita mau semakin bertumbuh adik-adik, semakin setia juga karena Tuhan telah lebih dulu setia sama kita ya kan Kayu. Betul sekali. Untuk meresponinya, kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 138 bait 1 dan 3 untuk respon firman kita hari ini, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu
bangkit berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Dengan iman percaya kita ucapkan, aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari dalam mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, mengampuni dosa, bangkit dari dan hidup yang kekal. Boleh duduk kembali. Nah, kita mau memasuki doa syafaat nih. Pokok-pokok doanya ada apa aja nih, Kak? Ada gereja, bangsa negara, orang tua, orang sakit, pendidikan, PT Markus, beserta dengan kita doakan untuk kebaikan rumah Pak Rompas sekeluarga. Oke, adik-adik, kita dalam doa syafaat ini kita juga mau mendoakan khususnya untuk yang saat terjadi sekarang ya, adik-adik, pandemi COVID-19. Nah, adik-adik yang di rumah, untuk stay di rumah, kita akan saling mendoakan. Kita juga harus tetap patuh sama peraturan ya adik-adik. Oke Kak, kita doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam doa syafaat ini Tuhan, kami mau mendoakan Tuhan pendidikan kami Tuhan, anak-anak-Mu, baik yang sekolah kami walaupun kami diliburkan Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami Tuhan yang belajar di rumah agar tetap belajar dengan tekun Tuhan, belajar dengan setia Tuhan, dan belajar dengan rajin Tuhan. Walaupun kami diliburkan Tuhan, kami tetap dapat berprestasi Tuhan. Tuhan berkati juga teman-teman kami Tuhan yang UN-nya dibatalkan, walaupun dibatalkan Tuhan, kiranya Engkau mau tetap memberkati Tuhan agar nilai yang kami dapatkan Tuhan tetap memenuhi untuk standar kelulusan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati juga berkati Tuhan pemerintahnya, mulai dari presiden dan wakilnya dan menteri-menterinya dan bawah-bawahnya Tuhan. Kiranya Engkau mau melindungi mereka Tuhan, Engkau mau bantu mereka Tuhan untuk menghadapi musibah yang sedang terjadi di Indonesia ini Tuhan, dan mungkin di negara-negara lain Tuhan. Engkau mau sembuhkan Tuhan orang-orang yang terkena virus corona Tuhan. Tuhan juga mau lindungi keluarga kami Tuhan, teman-teman kami, agar pandemi ini dapat berakhir dengan cepat Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan yang ada di rumah. Engkau tutup bungkus mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, berikan mereka keselamatan dan kesehatan Tuhan, berikan mereka kesabaran dalam mendidik kami Tuhan, agar mereka dapat umur panjang Tuhan dan tetap membimbing kami sampai kami menjadi orang tua Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, melalui dengan rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuhnya Tuhan. Kiranya hanya Engkau saja Tuhan penolong kami, hanya Engkau saja yang dapat menolong orang-orang yang saat ini terbaring di rumah sakit, yang mengalami penderitaan untuk kelemahan tubuhnya Tuhan. Kiranya Engkau mau pulihkan mereka, Engkau mau sehatkan mereka, dan Engkau mau bantu mereka hanya dengan melalui pertolongan dari dokter, dari obat-obat, mereka dapat pulih dan dapat melakukan aktivitas normal kembali. Dan kami juga akan berdoa Tuhan untuk kami, kiranya Engkau mau jaga kesehatan kami Tuhan, seluruh keluarga PT Markus, seluruh keluarga jemaat GPB Markus, dan juga seluruh warga negara Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau mau jaga kami sehingga kami dapat terbebas dari segala macam virus, dari segala macam penyakit yang saat ini sedang marak-maraknya Tuhan Yesus. Hanya Engkau saja ya Tuhan yang dapat menolong kami dan dapat menyembuhkan kami dari segala macam penyakit. Dan kami juga akan berdoa untuk Gereja GPB Markus Tuhan, semoga kiranya Engkau mau tetap jaga segala semangat pelayanan kami Tuhan. Engkau mau biarkan roh kami untuk menyala-menyala dalam melayani Engkau Tuhan, walaupun segala macam situasi yang terjadi saat ini.
dan Engkau juga mau berkati seluruh orang-orang yang mau menolong dalam membantu diadakannya ibadah online ini. Tuhan Yesus, semoga kiranya Engkau dapat memberkati mereka dan kami semua dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Parompas keluarga Tuhan yang dengan kemurahan hatinya dapat mau menyediakan kami PT Markus untuk bisa beribadah setiap minggunya. Tuhan, Engkau mau berkati mereka, Engkau mau berikan mereka damai sejahtera Tuhan Yesus, sehingga hanya dengan kemurahan-Mu saja Tuhan mereka dapat merasakan kasih setia-Mu, dan kami juga PT Markus ini dapat terus beribadah setiap minggunya. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Sebelumnya kami mohon ampun atas salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sebelumnya kami akan lanjutkan dengan doa yang Kau telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke adik-adik, kita udah di penghujung ibadah minggu. Sebelum kita menutup dengan doa, kita akan menyanyikan lagu dari GB 277, Firman Tuhan Sudah Kau Dengar, bait 1 dan 2. Langsung nyanyi aja. Gue tuh tadi awal juga gak tau lagunya kayak gimana. Dari lu, yang pasti kita akan itu tadi lu kan ya? Itu yang pasti situ satu kunci kan Gus. Itu kan udah tahu gitu loh kan. Ya. Oke adik-adik, kita udah sampai di penghujung ibadah. Sebelum kita doa penutup, kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 277, bait 1 dan 2, Firman Tuhan Sudah Kau Dengar. Oke, kita akan mengakhiri ibadah ini. Dipersilakan Kaliner untuk menutup dalam doa. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Untuk itu kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada saat ini.
Tuhan, kami sudah juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar bisa menjadi berkat buat kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus kami juga berdoa untuk keadaan kami saat ini. Biarlah keadaan kami saat ini bisa cepat kembali seperti sedia kala dan bisa bertemu dengan teman-teman kami dan bisa melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik.